Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi kembali ya setelah beberapa minggu kita belum berjumpa. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kreativitas anak dalam bermain, khususnya di kegiatan seni rupa dan musik. Di sini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama tentang pengertian kreativitas, yang kedua pengertian seni, yang ketiga kreativitas anak PAUD dalam seni rupa, yang keempat kreativitas anak PAUD dalam seni musik. Nah, sebelum itu kita mengetahui dulu apa pengertian dari kreativitas. Nah, di sini dikatakan bahwa kreativitas itu adalah suatu proses mental ya yang ada dalam diri seorang anak yang dilakukan individu berupa gagasan atau ide ya, ataupun produk baru, sesuatu yang dihasilkan atau mengkombinasikan antara keduanya, yaitu gagasan kemudian menciptakan suatu produk yang kemudian melekat dalam diri seseorang. Nah, ini juga bisa dikatakan sebuah bakat. Supriyadi mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik itu berupa ide ya, gagasan, atau karya nyata yang relatif berbeda. Jadi berbeda dengan yang sudah ada. Kreativitas anak usia dini adalah kreativitas alamiah yang dibawa dari sejak lahir dan merupakan kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang asli, tidak biasa, dan sangat fleksibel ya dalam merespon dan mengembangkan pemikiran dan aktivitas. Jadi sesuatu yang muncul baik itu berupa gagasan, kemudian berupa gerakan pada anak usia dini yang secara fleksibel, tidak biasa, asli, itu disebut kreatif atau kreativitas ya. Kita kan tahu bahwa anak itu kan berkembang sesuai dengan usianya, seperti itu ya. Jadi ketika sesuatu yang baru itu muncul pada anak, itu bisa dikatakan sesuatu yang kreatif atau kreativitas. Kemudian yang kedua, apa sih pengertian dari seni? Nah, di sini seni dikatakan sebagai suatu gagasan manusia atau ide manusia yang diekspresikan atau diungkapkan melalui pola perilaku tertentu sehingga menghasilkan suatu karya ya atau suatu produk yang indah biasanya, kemudian bermakna dengan wujud kesenian yang terbagi dalam pengetahuan ya, hasil pola berpikir, gagasan atau ide-ide, kemudian nilai-nilai yang ada pada pikiran manusia. Nah, di sini juga dikatakan oleh si Lowent itu menjelaskan bahwa kegiatan seni berperan dalam mengembangkan berbagai kemampuan dasar dalam diri seorang anak. Yang pertama, kemampuan fisik. Jelas ya, seni itu banyak hal. Salah satu di antaranya, kemampuan fisik itu adalah fisik motorik. Contoh menggambar itu adalah salah satu kegiatan seni yang menggerakkan fisik motorik anak. Ya enggak? Yang melibatkan fisik motorik anak. Kemudian perseptual. Perseptual itu bagaimana anak memaknai sesuatu. Itu adalah seni. Kemudian intelektual, itu berkaitan dengan gagasan. Yang selanjutnya itu ada emosional. Bagaimana anak memainkan emosi dalam dirinya. Kemudian ada kreativitas. Ya, seni berkaitan dengan kreativitas. Kemudian sosial dan estetik. Estetik itu berkaitan dengan keindahan dan sosial itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara dikatakan bahwa seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Ya, nggak biasanya sesuatu yang indah itu memang menggugah jiwa seseorang. Ya, dari pengertian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan seni adalah hal-hal yang indah-indah saja.
Nah, sesuatu yang indah itu memang sesuatu yang tidak bertentangan dengan moral dan etika. Nah, yang menjadi catatan penting dalam pengembangan kreativitas untuk anak usia dini khususnya, itu bukan melihat pada hasil, tetapi pada prosesnya. Ya, proses yang dilakukan oleh anak. Karena hasil akhir itu tidak penting ya, namun lebih kepada membantu anak untuk terlibat dalam proses kreatif, karena keterampilan proses merupakan hal penting dalam perkembangan anak. Ya enggak, kalau hasil kan bisa jadi itu adalah bantuan orang lain, tetapi ketika proses itu ada keterlibatan fisik anak, pikiran anak, seperti itu ya, perasaan anak, dan itu jauh lebih penting. Ya, bagaimana melibatkan diri seorang anak, bukan hasilnya saja. Nah, selanjutnya dikatakan juga bahwa seni merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan daya kreativitas anak. Nah, di sini seni itu sangat erat hubungannya dengan kreativitas ya. Kreativitas itu berkaitan dengan imajinasi juga. Namun, kemudian untuk mengembangkan kreativitas anak harus mereka diberi kebebasan dalam menggunakan beragam media seni. Ya, jadi memang perlu sekali anak diberikan kebebasan, itu salah satunya dengan memberikan fasilitas agar menstimulasi kreativitas yang ada dalam diri setiap anak. Misalnya dengan menyediakan alat melukis, menggambar, seperti itu. Itu sebenarnya mendorong kreativitas anak, salah satunya seni ya. Dengan kebebasan yang diberikan, mereka akan melakukan eksplorasi, ya kan? Mereka akan mencoba sesuatu dan menciptakan sebuah karya. Semisal diberikan alat lukis, kemudian anak akan mencoba mencoret-coret, membuat sesuatu sesuai dengan imajinasinya, itu adalah sebuah karya seni. Nah, kebebasan merupakan kunci utama meningkatkan kreativitas. Menurut Muslihatun, salah satu cara yang banyak dilakukan anak untuk menyalurkan dorongan kreativitas yang menggebu-gebu adalah dengan menggambar. Ya enggak? Sebenarnya ketika menggambar itu banyak makna yang disampaikan oleh anak. Entah itu apa yang difikirkan, apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari, ataupun perasaannya. Nah, di sini karena sebelumnya dikatakan bahwa salah satu hal yang dilakukan anak dalam mengekspresikan sesuatu secara menggebu-gebu adalah menggambar, maka kita akan membahas tentang seni rupa. Karena menggambar itu berkaitan dengan seni rupa ya. Nah, di sini karya rupa atau seni rupa merupakan hasil pikiran, keinginan, gagasan, dan perasaan anak terhadap lingkungan sekitar sebagai refleksi terhadap bentuk maupun dorongan emosi terhadap lingkungannya. Ya, hasil refleksi anak terhadap lingkungan. Baik itu ungkapan sesuatu terhadap apa yang dia lihat di lingkungannya, keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian dia utarakan dalam bentuk seni rupa. Salah satunya dengan menggambar. Nah, gambaran pikiran dan perasaan anak itu bercampur menjadi satu. Aktivitas bermain dalam seni rupa dapat berupa aktivitas yang pertama, eksplorasi unsur-unsur rupa dalam menggambar, ya. Bisa dengan menggambar, kemudian kegiatan melukis dengan jari-jari tangan, finger painting ya, bermain dengan tanah liat. Nah, biasanya ini sering sekali kita lihat ya, dengan membuat sesuatu, bahkan kadang orang dewasa itu tidak bisa menafsirkan apa yang sebenarnya anak buat ya, dengan tanah liat, atau bahkan dengan menggambar atau melukis, bermain boneka tangan, mencampur aneka warna cat dan sebagainya. Perlu kalian ketahui ya, mencampur aneka warna cat. Jadi di sini beberapa literatur yang saya baca mengatakan bahwa warna yang dipilih anak saat itu juga salah satu bentuk cerminan perasaan yang sedang dialami oleh anak. Nah, itu juga
ada artinya, seperti itu ya. Kemudian pembelajaran seni rupa dalam bentuk kegiatan kreatif yang menyenangkan juga difungsikan untuk memberikan dasar-dasar pengalaman edukatif. Nah, di sini dikemukakan oleh Suharjo sebagai pengalaman edukatif, intinya adalah seni membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian seni membina perkembangan estetik. Ya, keindahan, seni bermanfaat mengembangkan bakat. Ya, karena dalam setiap diri anak itu mempunyai potensi. Kemudian seni membantu menyempurnakan kehidupan. Karena apa? Keindahan itu adalah kebutuhan setiap orang. Yang enggak, orang pasti akan senang melihat sesuatu yang indah. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa gambar. Silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, kita melihat gambar 1.1 ya. Kalau kita tidak melihat kata-kata di samping atau di bawah, kita pasti akan banyak menafsirkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kreativitas yang dilakukan anak usia dini itu cukup unik. Ya enggak, kita bisa mengartikan itu sebagai gambar yang tidak ada maksud tertentu, tapi sebenarnya untuk anak usia dini ini adalah imajinasi mereka, hasil refleksi terhadap lingkungannya. Nah, gambar 1.1 itu terlihat boneka kertas yang dibuat oleh anak usia 5 tahun. Boneka ini diperankan sebagai anggota keluarga. Anak membayangkan kehidupan keluarga yang terjadi pada setiap harinya. Bapak, ibu, serta anak yang lain diletakkan di atas kursi ciptaannya. Ya kan? Ini sebenarnya mempunyai maksud tertentu. Mereka menggambar ini berdasarkan imajinasinya, dari apa yang dia lihat dari lingkungannya. Nah, oke. Selanjutnya, gambar 2. Di sini anak ingin menjelaskan situasi dan kehidupan di keluarganya. Nah, anak ingin mengungkapkan tugas ibu merawat bunga, menyiram, memotong, dan memberi pupuk. Ini juga hasil refleksi dari kehidupan sehari-hari. Refleksi dari apa yang dia lihat dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekat yaitu keluarga ya, karena setiap hari dia melihat ibunya menyiram bunga, memotong dan memberi pupuk tanaman. Nah, kemudian dia berpikir, oh ternyata ibu saya sehari-hari itu menanam bunga. Nah, kemudian dia ungkapkan apa yang dia pikirkan itu dalam bentuk gambar. Nah, di sini dikatakan bahwa tujuan keterampilan berseni rupa diberikan kepada anak adalah agar anak dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran serta angan-angan anak tentang diri dan lingkungannya. Nah, keterampilan seni rupa adalah menciptakan sesuatu bentuk baru atau mengubah fungsi bentuk. Menciptakan sesuatu berarti kan yang belum ada sebelumnya. Atau ada suatu benda yang mempunyai fungsi tertentu, kemudian ketika dipegang oleh seorang anak, dia menggunakan benda tersebut dengan fungsi yang berbeda. Maksudnya seperti itu. Jadi kegiatan ini sering dilakukan oleh anak-anak pada usia dini karena sifat keingintahuannya. Dia ingin tahu bagaimana sih ketika benda yang sama tetapi digunakan untuk hal yang lain, tidak seperti biasanya. Nah, anak memperlakukan selembar kertas kosong sebagai teman bicara, biasanya seperti itu ya. Kemudian diajak berbicara terlebih dahulu, kemudian baru menggambar. Biasanya seperti itu. Nah, gambar tersebut kadang tidak berwujud figuratif. Ya enggak, tidak berwujud sesuatu. Tetapi juga bisa berupa coretan garis. Coretan garis itu juga mempunyai makna bagi anak. Coretan garis itu adalah bagian dari perkembangan menulis atau perkembangan menggambar yang memang di usia tertentu itu memiliki makna. Nah, menggambar dikerjakan dengan berlari, berhenti sejenak, kemudian bercerita dan dilanjutkan lagi dengan menggoreskan benda tajam. Sembari mengambil alat permainan yang sudah ditata rapi dari almari, alat tersebut diletakkan di sembarang tempat. Inilah kegiatan bermain anak berupa keterampilan seni rupa. Ya, jadi seni rupa itu memang dilakukan oleh anak dalam berbagai cara.
Tadi kan bisa sambil berlari-lari, bernyanyi, kemudian mengajak bicara selembar kertas ya. Nah, kegiatan anak berseni rupa seperti tersebut adalah sebagian dari contoh perilaku karya. Tetapi sebenarnya contoh kegiatan anak yang serupa dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, selanjutnya, kegiatan yang dilakukan anak seperti menggambar dan membuat sesuatu yang lain daripada yang lain dapat dikatakan seni. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti menggambar objek yang selalu lain dari yang lain. Demikian pula membuat bentuk baru sehingga terkesan kreatif juga dapat dikatakan seni. Karya seni anak dilakukan belum dengan kesadaran penuh menata garis, warna, dan bentuk. Jadi, karya seni yang diciptakan oleh anak usia dini dengan orang dewasa itu cukup berbeda. Di sini dikatakan kalau karya seni anak mampu menampung angan-angan dan kemudian mewujudkannya secara tetap atau konstan, serta memberi judul beserta alasannya. Biasanya seperti itu. Anak akan menggambar kemudian memberikan judul. Kenapa membuat seperti itu? Mereka akan memberikan alasan. Nah, anak melakukan kegiatan berkarya rupa seperti menyusun benda-benda di lingkungan sekitarnya atau mengubah fungsi benda menjadi permainan atau mencoret dan menggambar dinding maupun lantai dapat digolongkan sebagai seni anak. Nah, seni apa yang dilakukan oleh anak tersebut itu merupakan seni rupa ya. Dan itu juga digolongkan sebagai seni anak karena anak ingin bermain, berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, selanjutnya ya, secara umum untuk memacu kreativitas anak dalam bidang seni dapat diberikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Nah, hal ini juga termasuk dari kreativitas dalam seni rupa anak. Ya, yang pertama itu menggambar. Menggambar merupakan cara yang digunakan agar anak dapat mengekspresikan apa yang dipikirkan ke dalam suatu gambar. Ya. Menggambar bertujuan agar anak dapat yang pertama mengembangkan ekspresi melalui media gambar. Ya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Yang kedua, mengembangkan imajinasi. Ya, biasanya kan mereka menggambar sesuai dengan keinginannya, apa yang dia lihat sebelumnya. Nah, fantasi ya, sesuatu yang kadang itu memang tidak nyata, dan kreasi. Ya, harusnya harusnya orang menanam padi seperti ini, tapi mereka berkreasi, anak berkreasi dengan imajinasinya. Kemudian melatih otot tangan atau jari, koordinasi otot dan mata. Ini berkaitan dengan pertumbuhan anak. Kemudian memupuk perasaan estetika, keindahan dalam diri anak ya, melatih pengamatan. Ya enggak? Sesuatu yang anak gambar itu kan berkaitan dengan apa yang dia lihat di lingkungannya. Nah, disitulah kita bisa tahu bagaimana sih hasil pengamatan dari seorang anak. Kemudian memupuk potensi menggambar. Di sini juga ketika diberikan alat-alat menggambar atau melukis, itu kan kita tidak tahu anak mana yang memiliki potensi dalam hal menggambar. Nah, di situ dengan hasil yang ditujukan oleh anak bisa menunjukkan bahwa mana sih anak yang memiliki bakat tertentu atau bakat menggambar seperti itu. Nah, dalam hal ini hendaknya guru memperhatikan sikap duduk anak. Ini penting sekali ya. Cara anak memegang alat tulis. Nah, serta tidak terlalu memberi banyak petunjuk dan contoh atau memegang tangan anak dan menggerakkan pensilnya menurut kehendak guru. Jadi berikan kebebasan. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa karya seni dalam berkarya berikan anak kebebasan. Kuncinya itu. Yang kedua, melukis dengan kuas. Nah, melukis dengan kuas tidak jauh berbeda dengan menggambar. Kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan ekspresi melalui media lukis. Yang kedua, mengembangkan imajinasi, fantasi, dan kreasi. Yang ketiga, melatih otot tangan atau jari, koordinasi otot dan mata. Yang keempat, memupuk perasaan estetika, melatih pengamatan. Yang kelima, memupuk potensi menggambar. Dan yang terakhir, melatih kecakapan mengkombinasikan warna.
ya. Nah, dalam kegiatan ini anak dapat bereksplorasi terhadap warna. Ya enggak, mereka dapat memilih sendiri warna-warnanya. Kemudian, dapat membuat suatu karya abstrak dari goresan kuas yang ditorehkan dalam kertas gambar. Walaupun hasilnya mungkin tidak berarti bagi orang dewasa, tetapi baginya lukisan tersebut mempunyai arti. Ya enggak? Kadang memang ada ya, walaupun hasil coretan anak itu abstrak, tapi ada yang dilihat itu sangat menarik sekali. Dan memang warna yang dipilih oleh anak, bentuk yang dibuat oleh anak dalam lukisan itu mempunyai arti sendiri untuk mereka. Ya, kadang kita orang dewasa yang melihat itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi bagi mereka itu adalah bisa jadi sesuatu yang luar biasa karena hasil dari pikiran dan perasaan dia. Selanjutnya, melukis dengan jari atau biasa disebut finger painting. Nah, finger painting ini merupakan cara lain dari melukis selain menggunakan kuas. Nah, melukis dengan jari akan lebih menyenangkan bagi anak karena anak bisa membentuk lukisan sesuai dengan keinginannya dengan menggunakan jari dan tangannya. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan jari dan tangannya. Yang kedua, memupuk perasaan terhadap gerakan tangan. Yang ketiga, memupuk perasaan keindahan. Nah, dalam hal ini sebaiknya digunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi anak. Bahan bisa terdiri dari tepung dan pewarna makanan. Ya, tapi di zaman modern ini kan memang sudah ada ya beberapa cat warna yang memang tidak membahayakan bagi anak. Itu bisa menjadi salah satu rekomendasi. Yang keempat yaitu mencap ya. Ini juga sering sekali kita jumpai. Kegiatan mencap bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media gambar, memupuk perasaan terhadap gerakan tangan, memupuk perasaan keindahan, dan yang terakhir melatih ketelitian dan kerapian. Ya enggak, biasanya kalau mencap kan memang sudah ada bentuknya, tinggal dia bagaimana melihat kerapiannya. Biasanya seperti itu. Dalam pembelajaran kreasi mencetak atau mencap, guru dapat menggunakan bahan-bahan dari lingkungan sekitar yang mempunyai pola seni yang bagus, seperti pelipah pisang. Kemudian ada daun, kemudian ada buah belimbing, nah, dan lain sebagainya. Nah, di sini hendaknya guru memberi kebebasan pada anak untuk memilih warna yang mereka inginkan. Nah, berikan dia kebebasan untuk memilih warna. Selanjutnya, melipat. Nah, di sini melipat merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak karena anak bisa membuat berbagai bentuk binatang dari kertas. Bukan cuma binatang ya, tetapi berbagai bentuk, entah itu bola, kemudian bunga dan sebagainya. Nah, di sini kegiatan melipat ternyata mempunyai tujuan. Yang pertama untuk melatih konsentrasi dan daya ingat anak. Benar sekali ya, ketika anak membuat sesuatu dengan kertas, biasanya memang dia akan lebih tenang. Dia bisa berkonsentrasi. Ketika membuat sesuatu, dia berasal dari apa yang dia lihat ya. Itu kan mengkoordinasikan antara pikirannya. Nah, di situ dia akan mencoba membuat semisal membuat hewan. Dia akan memikirkan, oh hewan burung itu seperti ini. Kemudian dia akan mewujudkannya dalam bentuk dalam suatu bentuk ya yang dibuat dari kertas itu. Yang kedua, melatih pengamatan, memupuk ketelitian, kesabaran, dan kerapian. Nah, bentuk lipatan sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan anak ya. Usia juga mempengaruhi ya. Jadi ketika usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu juga karena daya berpikir anak semakin berkembang, perkembangan kognitifnya semakin tinggi sesuai dengan perkembangan sesuai dengan usianya, maksudnya seperti itu. Maka bentuk yang dibuat pada jenjang anak yang berbeda itu juga harus bermacam-macam dan tentunya berbeda, baik tingkat kesulitannya ya. Ada baiknya kegiatan dilakukan untuk maksud-maksud tertentu secara kerja kelompok, misalnya lipatan-lipatan untuk menghias ruang.
Nah, di sini juga ada keterlibatan sosial, ya. Kemudian menggunting, merobek dan merekat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media kreatif, melatih otot-otot tangan atau jari, koordinasi otot, mata, dan keterampilan tangan. Untuk lebih mengembangkan kreativitas anak, hendaknya semua kegiatan yang meliputi menggunting, merobek, dan merekat dilakukan oleh anak sendiri. Ya. Yang ketujuh itu ada meronce. Meronce bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media manik-manik. Kegiatan meronce akan lebih bermakna bagi anak apabila dilaksanakan dengan maksud tertentu, seperti meronce kalung, gelang, atau hiasan lain. Ya. Selanjutnya yang ke-8 itu bermain dengan alat perkusi. Bermain dengan alat perkusi bertujuan untuk mengembangkan ekspresi diri seorang anak melalui alat-alat perkusi, irama, dan mengenal birama. Dalam hal ini ada 2 cara pelaksanaan kegiatan, yaitu pertama bermain dengan alat perkusi, yaitu pelaksanaan bebas, di mana anak bebas bereksplorasi membunyikan alat-alat tersebut menurut cara mereka masing-masing. Jadi tidak ada panduan dari siapapun. Yang kedua, pelaksanaan secara terpimpin, di mana mereka menggunakan alat perkusi tetapi melihat pemandunya atau dari gurunya. Yang ke-9, ekspresi gerak. Menurut irama, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekspresi diri antara musik dan gerak. Nah, di sini biasanya dalam bentuk tari, ya. Selanjutnya, hakikat seni rupa pada anak usia dini. Nah, yang pertama, seni rupa sebagai media bermain. Yaitu pertama, bermain imajinasi. Nah, bermain bagi anak mempunyai peran sangat penting, ya. Bermain itu adalah pekerjaan anak, ya. Karena di dalam bermain, bentuk anak-anak dapat membayangkan atau berimajinasi tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa. Ia akan menampilkan gagasan dan ide. Kita akan melihat di gambar bawah, ya. Ini adalah salah satu gambar anak usia 5 tahun yang ingin menunjukkan peran dirinya dan meminta perhatian seluruh keluarga sebagai yang paling bisa. Dia menggambar sebuah Superman, ya. Kekuatan manusia laba-laba sebagai seorang Superman. Dia berimajinasi, ya. Ini juga sesuai dengan apa yang dia lihat berupa tokoh-tokoh animasi, ya. Kemudian permainan ide. Seni rupa bagi anak merupakan alat untuk memainkan ide serta pikiran yang penuh dengan gagasan. Contohnya, ketika anak di kelas, guru itu meminta anak menggambar meja yang ada di kelasnya. Tetapi anak memang mempunyai ide yang cukup kreatif, ya. Dia belajar dari lingkungannya. Nah, walaupun diberi petunjuk untuk membuat sebuah gambar tentang meja yang ada di kelasnya, tetapi banyak di antaranya anak-anak yang justru menggambar meja sesuai dengan apa yang dia lihat di rumahnya. Kemudian selanjutnya permainan fisik. Nah, di sini telah diungkapkan di depan bahwa kegiatan menggambar yang dilakukan anak kadangkala disertai dengan gerakan fisik seperti berlari, bernyanyi, dan bercerita kepada orang lain. Sebenarnya juga sering dijumpai anak menggambar objek disertai menggerakkan tangan dan menunjukkan kemarahan kepada gambar yang dibuat, kemudian disertai dengan menirukan gerakan menghantam seseorang dengan tenaga dalam. Ya enggak? Ini menunjukkan bahwa ketika anak bermain itu juga ada permainan fisik, ya. Kadang dia bercerita sendiri, kemudian dia mengekspresikannya dalam bentuk gerak fisik, baru kemudian dia mencoret-coret atau menggambar. Selanjutnya, seni rupa sebagai media berkomunikasi. Di sini dikatakan bahwa memang tidak setiap anak mempunyai perkembangan bicara dan mengutarakan pendapatnya secara lisan, ya. Dia memang tidak semua anak itu pandai dalam mengutarakan perasaan dan pikirannya. Nah, oleh karenanya, gambar dapat digunakan sebagai alat untuk mengutarakan pendapat.
Sebagai contoh berikut ya, yaitu polisi sedang mengatur jalannya lalu lintas kota, dan sebagian gambar menjadi tidak proporsional, ya enggak? Tidak proporsional ya, tidak beratur. Gambar seorang polisi mendapat perhatian dengan membesarkan ukuran dari yang lain. Hal ini karena fokus pembicaraannya adalah polisi idolanya. Nah, di sini dia atau anak ingin mengutarakan posisi seorang polisi. Dia ingin mengungkapkan tentang polisi seperti itu. Dia ingin menggambarkan suatu kondisi di mana polisi itu mempunyai peran besar paling utama di sana gitu. Nah, kemudian seni rupa sebagai ungkapan rasa. Nah, kegiatan anak dilakukan dengan sadar maupun hanya sekedar mencoret kertas atau dinding. Kesemuanya ini tetap diakui sebagai karya rupa atau gambar. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, baik coretan atau gambar apapun bagi anak itu memiliki sebuah makna atau alasan tertentu. Ketika seorang anak melakukan kegiatan mencoret dinding dengan sadar, maka segala bentuk yang diutarakan kembali dengan urut dan tidak berubah. Ya enggak, karena dia melakukannya dengan sadar. Tetapi ketika anak mengutarakan sesuatu dengan luas tanpa batas berupa keinginan terhadap suatu benda atau sedang bergumam, umpatan terhadap ibu atau tidak terkabulnya permintaan anak, itu biasanya dilakukan memang tidak sadar. Ya. Kemudian jika diamati ya, cara kerja anak ketika menggambar terdapat dua gerakan. Yang pertama, menggambar dengan spontan. Biasanya itu anak menggambar disertai dengan menyanyi, mendongeng. Nah, permainan rasa pada anak usia dini berupa spontanitas menggambar merupakan bagian dari mendongeng dan mengutarakan pendapat. Ketika menggambar, yang dilakukan akan berhenti ketika cerita yang dibawakan dianggap selesai. Ya. Yang kedua, anak menggambar dengan tenang. Satu persatu gambar diselesaikan sesuai dengan imajinasi dan pikiran serta pengalamannya melihat objek. Yang selanjutnya, seni rupa untuk mengutarakan gagasan, ide, dan angan-angan maksudnya. Nah, kegiatan anak ingin mengutarakan ide dan gagasan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di sini keterbatasan kata-kata membuat perasaan anak semakin sesak karena keinginan untuk mengutarakan pendapat itu tidak diketahui orang lain. Akhirnya, anak itu hanya bisa mengutarakan lewat gambar dan simbol. Perlu diketahui ya bahwa simbol yang muncul dari pikiran anak ini ternyata mempunyai arti yang sangat kompleks, mulai dari keinginan untuk memiliki sesuatu, gagasan, serta angan-angan yang meluap atas benda pujaannya. Ya, seperti itu ya. Bisa berupa apa yang dia inginkan, perasaannya terhadap sesuatu. Semisal melihat superhero yang begitu hebat, dia ingin menunjukkan, wah, amazing, atau sangat hebat sekali. Kemudian dia utarakan dalam bentuk gambar. Nah, ragam gambar anak itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, medium atau bahan yang digunakan untuk berkarya. Yang kedua, cara mengungkapkan yang khas anak sesuai dengan usia perkembangannya. Yang ketiga, pengaruh internal dari keluarga sebagai faktor turunan. Namun hal yang terakhir ini belum semuanya para ahli menerimanya. Jadi faktor terakhir ini juga merupakan faktor yang tidak mutlak. Jadi faktor keturunan itu bukan menjadi patokan utama. Menggambar diartikan sebagai usaha untuk mengutarakan pendapat. Jika pada suatu saat anak sulit mengutarakan pendapat, nah itu bisa dialihkan dalam bentuk gambar. Nah, di sini juga dibahas ya teman-teman bahwa faktor bahan atau media sangat menentukan kelancaran menggambar. Ya gak, bagi anak-anak yang tidak menguasai bahan atau medium untuk berkarya seni rupa akan mengalami keterlambatan dalam menggambar. Ya gak, keterlambatan menguasai bahan dan peralatan biasanya mempengaruhi kelancaran mengutarakan pendapat. Nah, ketika anak mampu menguasai apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam menggambar, maka secara cepat dia akan mampu mengutarakan apa yang dipikirkan dan dirasakannya itu dengan cepat pula. Ya enggak,
semisal marah kemudian dia mengambil kuas, mengambil warna yang dia mengekspresikan rasa kemarahan itu, warna merah seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, secara garis besar kita bisa melihat bahwa kegiatan anak berkarya rupa dapat dibuat skema alur sebagai berikut. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa seni rupa itu bisa memodifikasi suatu benda, bisa menjadikan suatu benda memiliki fungsi yang lain. Yang pertama, memodifikasi benda di sekelilingnya menjadi fungsi baru sebagai alat permainan. Yang kedua, menciptakan benda baru untuk mencurahkan ide dan gagasan seperti patung pasir, gambar, serta yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang memodifikasi benda lain di sekelilingnya menjadi fungsi baru sebagai alat permainan. Simbol bentuk, contohnya adalah membayangkan botol sebagai boneka. Ya, kadang kita melihat anak menggunakan botol, tetapi ceritanya sebagai boneka. Yang kedua, batu sebagai mobil. Ya enggak, kemudian mengambil mobil biasanya malah dimainkan sebagai batu, kemudian dimainkan sebagai mobil. Yang ketiga, topiah sebagai kiara ratu. Kemudian, alat bermain, kebutuhan praktis ketika tidak ditemukan. Objek yang diinginkan ya, sendok dibayangkan sebagai mikrofon. Ya enggak? Bisa jadi kayu juga digunakan sebagai mikrofon. Ungkapan pikiran, menciptakan rumah dari kardus bekas yang ditumpuk. Ya, walaupun memang tidak beraturan, tetapi kadang memang ada arti tertentu, seperti contohnya membuat rumah lah, seperti itu ya, membuat panggung, seperti itu. Kemudian jembatan timbangan dari alat penggaris. Kemudian karya praktis atau terap, yaitu memberi gambar bekas, kaleng cat, tembok untuk pot bunga. Meronce, merangkai, membentuk, membuat boneka, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menciptakan benda baru untuk mencurahkan ide atau gagasan seperti patung pasir, gambar, serta yang lainnya. Nah, simbol bentuk contohnya adalah menggambar rumah masa depan di udara. Kemudian minta dibelikan balon dengan menggambar satu balon karet. Kemudian alat bermain, contohnya menggambar komposisi warna, menggambar bentuk yang aneh, melengkapi dan menambah bentuk atau warna. Selanjutnya ungkapan pikiran dalam bentuk menggambar rumah di udara, menggambar keramaian kota, menggambar tabrakan, menggambar jembatan yang putus. Dan yang terakhir, ungkapan rasa biasanya menginterpretasi warna, menggambar dan melukis bebas, menempel, kolase, aplikasi, dan mozaik. Seperti itu ya. Ini adalah bentuk skema alur dari berkarya rupa pada anak usia dini. Kreativitas anak PAUD dengan kegiatan seni musik. Nah, selain seni rupa, kita di sini juga membahas tentang kreativitas anak dalam seni musik. Di sini, seni musik memberikan sumbangan yang amat besar dalam pendidikan. Nah, khususnya dalam pendidikan seni musik dan dunia seni yang lain serta bidang lain dalam kehidupan. Nah, musik itu juga sangat erat kaitannya ya dengan anak usia dini. Musik itu tidak melulu tentang lagu, tetapi tentang gerakan juga. Itu yang sangat erat dengan musik ya, dan dengan anak. Membicarakan fungsi musik dalam dunia pendidikan biasanya mengikatkan kita pada nyanyian yang sering dipergunakan untuk menidurkan anak, memandikan anak, membuat lelucon, menyampaikan pengetahuan, dan menyampaikan pesan moral. Ya, dalam proses belajar anak usia dini juga tidak lepas dari musik. Ya, salah satunya adalah bernyanyi. Musik dapat diibaratkan sebagai bahasa dari emosi. Musik bagi yang mendengarnya maupun memainkannya akan memperoleh kesenangan seperti bernyanyi, ya enggak, bertepuk tangan ya,
tertawa, berayun-ayun, melompat, berputar, berbaris, menari, dan berjoget. Nah, bermain musik menimbulkan kegairahan atau semangat, menghilangkan ketegangan, dan memberikan suasana yang nyaman. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa dalam setiap pembelajaran anak usia dini harus diharuskan, maksudnya membuat suasana yang menyenangkan, salah satunya dengan musik, baik itu bernyanyi, menggunakan lagu, kemudian melompat, menari, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, salah satu usaha untuk meningkatkan kreativitas anak adalah melalui keterampilan bermusik. Nah, kemampuan bermusik, kepekaan terhadap irama, kemampuan menjelaskan gerak dan bunyi, dan meningkatkan rasa kebersamaan dapat dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah, di sini anak-anak usia dini perlu banyak mendapat peluang bernyanyi bersama-sama, belajar bernyanyi dengan baik, dan mendengarkan berbagai jenis lagu anak-anak. Bahkan dikatakan bermain musik, walaupun hanya musik sederhana, itu juga mampu loh mempengaruhi anak ya. Bermain musik adalah permainan yang menyenangkan dan anak-anak bersemangat untuk mengikutinya. Nah, selanjutnya, ungkapan diri kreatif pada anak itu memang masih sederhana. Seperti anak memperagakan gerak yang khas untuk melukiskan nyanyian, memainkan alat musik perkusi makin keras atau makin lunak dengan maksud menambahkan nuansa tertentu. Ya, dengan maksud untuk menggambarkan suasana tertentu, maksudnya seperti itu. Nah, mungkin mengarang syair baru untuk nyanyian yang sudah dikenal. Itu adalah bentuk yang kreatif ya. Nah, apresiasi musik di taman kanak-kanak erat kaitannya dengan nyanyian, seperti yang saya sudah katakan tadi, alat musik, gerak jasmania, ya. Dalam kata lain itu bernyanyi, kemudian memainkan musik, kemudian melakukan gerak atau tarian. Nah, ketiga hal ini memang sangat berkaitan. Biasanya kan memang kalau ada musik, ya, ada alat musik kemudian dimainkan, biasanya akan mendorong anak untuk bernyanyi. Setelah bernyanyi, kemudian akan mendorong keinginan anak untuk bergerak, mengekspresikannya dalam bentuk fisik atau menari. Nah, di sini menurut Johans terdapat beberapa aktivitas yang umum dilakukan dalam pendidikan musik untuk anak usia dini. Yang pertama, tadi jelas ya, bernyanyi. Yang kedua, bermain musik. Yang ketiga, gerak ritmis. Dan yang terakhir, mendengarkan musik. Ya, dapat mengembangkan keterampilan kognisi seperti memori dan konsentrasi. Musik dapat merangsang respon relaksasi, motivasi, dan imajinasi. Nah, selanjutnya pembelajaran seni musik pada anak berkaitan dengan pengalamannya untuk mendengar lagu, menyanyi, bermain alat musik sederhana. Bermain alat musik dapat dilakukan dengan bahan-bahan yang cukup sederhana. Ya, nggak biasanya kan kita melihat botol bekas kemudian diisi dengan pasir, diisi dengan kerikil atau dengan batu kecil-kecil ya, dan beberapa biji buah, itu akan menghasilkan sebuah musik. Dengan adanya alat musik sederhana ini, anak akan lebih bersemangat untuk bermain musik dengan suara yang khas ya, dan bergerak mengikuti irama lagu ya, nggak menari maksudnya ya. Karakter musik yang sesuai untuk dimainkan maupun dinyanyikan oleh anak memiliki batasan. Yang pertama itu musik mudah diingat, menarik minat anak, nyaman dimainkan dan dinyanyikan, bukan menyebabkan hambatan dan kesulitan yang mengganggu anak. Kemudian ditinjau dari segi ritme, interval, birama, pengulangan, gerak, jumlah nada, dan unsur yang mengandung sifat permainan games dan komunikatif. Nah, ini adalah batasan-batasan ya. Jadi tidak semua musik itu bagus untuk anak. Semisal ya musik rock kayak gitu, musik yang bernada keras, kemudian cepat, itu memang kurang baik ya diberikan kepada anak, karena memang untuk anak itu ada batasan-batasan tersendiri. Oke, demikian penjelasan saya tentang kreativitas anak dalam bermain, khususnya dalam kegiatan seni rupa dan seni musik. Selanjutnya, silahkan bagi teman-teman yang ingin menanggapi, bertanya, dan sebagainya, bisa disampaikan di forum. Demikian dari saya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.